Bab 626, Berjuang Keras. Sial, apa yang terjadi? Kenapa mobilnya terbang? Wajah cantik Amira memucat seketika, dan kemudian sedikit keputusasaan muncul di wajahnya. Dia memandang Aiden dari kejauhan dan berkata dengan tegas, "Aiden, kamu pantas mati." Pelacur itu adalah suatu kesalahan untuk muncul di keluarga Palmer. Kamu telah melakukan kesalahan dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah dikenali oleh keluarga Palmer seumur hidupmu, haha. Berisik. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan dia menamparkan udara dengan keras dengan punggung tangannya. Boom. Antara langit dan bumi, tangan giok putih besar yang menutupi separuh langit muncul seketika. Ki Mahamudra bawaan. Di telapak tangan ini, tiba-tiba ada yang meraih. Mobil Audi hitam yang digantung saat ini seperti mainan, dan tersangkut di tangannya. Kemudian di bawah tatapan ngeri semua orang, sidik jari giok putih itu tiba-tiba muncul. Boom! Audi hitam seberat beberapa ton itu hancur dan meledak, seketika berubah menjadi tumpukan besi tua. Dan Amira serta pengemudi yang tidak beruntung di dalam mobil secara alami terlalu mati untuk mati. Aku, Emmanuel Palmer, mengapa ada orang yang mengakuinya? Konyol. Saat ini, Aiden seperti dewa atau iblis, matanya seperti kilat. Tidak ada yang berani melihat langsung apa yang dia katakan. Bahkan George Cree, tetua agung Istana Surgawi, ketakutan saat ini, dan ada sedikit tanda kemunduran di dalam hatinya. Namun, matanya segera menjadi tajam kembali. Umurnya tidak lama lagi, dan keluarga Palmer adalah satu-satunya kesempatannya untuk memasuki sekte abadi, dia harus memperjuangkannya kali ini. Dengan pemikiran ini, dia mengambil langkah maju, auranya menderu dan meletus, dan sosok setinggi langit tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketika cahaya hijau keemasan memancar, itu melindungi Rikat, wanita parubaya, dan lainnya di bawah tanah. Aiden, selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu di sini. Hari ini aku akan menegakkan hukum atas nama Istana Surgawi, dan kamu akan langsung dibunuh. Bunuh aku. Aiden menyeringai, aura ganas di tubuhnya sangat besar, dan ekspresi George tiba-tiba berubah. Apakah kamu memenuhi syarat? Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak, seperti Tyrannosaurus humanoid, merobek kekosongan dalam sekejap, menggambar goresan putih di malam yang gelap, memecahkan penghalang suara dengan pukulan, dan memukul George dengan keras di depannya. Mati. Wajah George tiba-tiba berubah, dia tidak berani mengabaikan sama sekali, bayangan di belakangnya tiba-tiba bergetar, dia terlihat serius, tangannya terkepal, dan sepertinya ada matahari lapis lazuli yang terkondensasi di telapak tangannya. Hancurkan. Boom. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba membentur kekosongan dengan keras. Dalam sekejap, bayangan hijau emas besar di belakangnya juga bergetar tiba-tiba, dan sinar cahaya hijau emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tangannya, berubah menjadi matahari hijau emas raksasa dengan diameter beberapa kaki, dan mengenai kepala Aiden dengan keras. Mari kita lihat apakah kamu bisa bersembunyi. Mata George gila, gerakannya begitu kuat sehingga bahkan orang kuat di alam dewa akhir pun tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Aiden sepertinya tidak menyadari terik matahari keemasan yang besar menerpa di udara, dan meninju seperti naga, secepat kilat, mengenai dada George dalam sekejap. Boom! Suara teredam yang dalam terdengar, ekspresi George tiba-tiba berubah, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulutnya. Perisai cahaya lapis lazuli di tubuhnya rapuh seperti kertas di bawah tangan Aiden, tidak berpengaruh dan langsung terkoyak. Kemudian, tangan kanan dan dada kanannya seketika terguncang menjadi kabut darah dengan kekuatan yang begitu kuat hingga sulit untuk dibentuk. Kekuatan kekerasan menyerbu seluruh tubuhnya di sepanjang dada kanannya, sepertinya mencekik tubuhnya sepenuhnya. Ah, Aiden, kamu layak mati. Saat berikutnya, George sangat gila sehingga dia tidak berani ragu lagi. Energi sebenarnya di tangan kirinya mengembun dan berubah menjadi pedang panjang dalam sekejap, hampir memotong separuh tubuhnya. Untungnya, dia adalah penguasa alam ilahi. Meskipun masa hidupnya akan segera berakhir, vitalitasnya tidak sebanding dengan manusia fana. Bahkan jika separuh tubuhnya terpotong, dia masih hidup. Namun, auranya sudah banyak menurun. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bertahan di bawah sinar matahari keemasanku. Boom! Matahari besar yang terik berwarna biru keemasan menerpa Aiden dengan kuat. Terdengar suara gemuruh, dan terik matahari berwarna biru keemasan tiba-tiba meledak.
Gelombang udara hijau keemasan yang menakutkan menyapu 100 meter di langit, menerangi separuh pinggiran timur. Untungnya, tempat ini tertutup dan formasi yang diatur oleh keluarga Palmer sebelumnya tidak menimbulkan banyak keributan. Jika tidak, kali ini seluruh ibu kota akan terguncang. Di tengah gelombang udara biru keemasan, suhunya sangat tinggi hingga melebihi suhu yang dikeluarkan oleh ledakan bom biasa. Debu sisa daun di udara langsung menguap oleh suhu tinggi saat ini. Swoosh! Di mata semua orang yang terkejut, sosok yang diselimuti guntur dan kilat ungu perlahan keluar. Gelombang udara bersuhu tinggi berwarna biru keemasan tidak dapat menyerangnya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika George melihat ini, wajahnya ngeri dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, tiba-tiba berubah menjadi pelangi emas dan terbang menuju langit. Orang ini adalah monster, dan dia jelas bukan seseorang yang bisa diajak main-main. Dia sekarang menyesal tidak mendengarkan nasihat Ragnar. Ingin melarikan diri. Aiden mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan langsung melebarkan sayapnya seperti batu, menghantam langit. Dalam sekejap, dia menyusul George dan meninju. Terima ini. Boom. Kehampaan bergetar, dan getaran yang mengerikan menyebabkan dia batuk darah lagi. Aiden, jangan terlalu sering menindas orang lain. Aku tidak peduli dengan urusanmu dengan keluarga Palmer. Jangan dorong aku sampai mati. Ikannya mati dan jaringnya putus. Aiden mencibir, apakah kamu layak? Ah! George, yang sebelumnya masih menyendiri, langsung berubah menjadi anjing yang berduka. Seth, Jay, Hugi, bantu aku. Di bawah. Ekspresi ketiga orang yang berdiri di samping Ricard berubah, tapi tidak satu pun dari mereka bergerak. Kekuatan Aiden berada di luar imajinasi mereka dan tidak tertandingi. Sekarang, mereka hanya ingin melarikan diri secara utuh, bagaimana mereka berani bermusuhan dengan Aiden. Melihat ini, Ricard berkata pelan, apakah menurutmu jika Tuan Gurs meninggal, Aiden akan melepaskanmu? Jika kamu bertarung, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak bertarung, kamu pasti akan mati. Hugi yang berjanggut memiliki temperamen yang paling panas, dia menatap Ricard dan berkata dengan marah, orang tua, kamu telah menipuku sampai mati. Keluarga Wuku benar-benar ingin membunuh Aiden, tetapi harus ada harapan. Pria feminin Seth memasang ekspresi dingin dan mengertakkan gigi dalam diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pria parubaya berjubah Tao tersenyum sedih dan berkata, semua orang pasti akrab dengan nama guru besar pertama Sundari. Kita semua tahu gayanya dalam melakukan sesuatu. Saya tidak menyangka dia bisa menjadi begitu kuat. Bahkan Penatua Keri bukanlah tandingannya. Ini adalah takdir kita. Karena Anda ingin menerobos ke alam dewa, Anda harus membayar harganya. Kekayaan dapat diperoleh melalui bahaya. Semuanya, bekerja keras. Tanda seru petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, matanya langsung berubah menjadi hitam dan putih, dan energi yin dan yang mengalir di sekitarnya bertabrakan dan menyatu, berubah menjadi pedang abu-abu panjang. Boom! Esensi sebenarnya dari jiwanya terbakar pada saat yang sama, dan momentumnya begitu kuat sehingga dia hampir menembus ambang alam ilahi dalam sekejap. Pedang abu-abu di tangannya berubah menjadi meteor abu-abu dan menebas Aiden dengan keras. Bab 627. Sialan, aku akan bertarung juga. Hugi yang berjanggut meraung marah, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba membengkak, tingginya setengah meter dan berubah menjadi raksasa, otot-otot perunggu yang terbuka memancarkan kualitas yang tidak bisa dihancurkan. Di matanya, sepertinya ada api emas yang menyala. Dalam sekejap, api emas yang tak berujung mengembun menjadi palu besar. Dia memegang palu di kedua tangannya dan meledakkannya ke arah kehampaan di mana Aiden seperti meledak ke langit. Palu langit. Pria dengan wajah feminin, Seth, sedikit menyipitkan matanya saat ini, mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, api transparan tiba-tiba menyala di tubuhnya. Auranya saat ini bahkan tidak jauh lebih lemah dari pria parubaya berjubah Tao sebelumnya. Salah satu dari 4 orang bijak Istana Surgawi, Master Sui, jauh lebih kuat dari Sullivan Kait. Wush! Begitu tubuhnya bergerak, seekor naga transparan panjang menyapu, membungkus tubuhnya dalam sekejap, dan menggigit Aiden dengan keras di udara. Di udara. Aiden sama sekali tidak memperhatikan serangan ketiga orang itu, dan mengusir mereka. Tidak peduli bagaimana George meraung dengan gila, tidak mungkin untuk membebaskan diri.
Kekosongan itu bergetar hebat dan sepertinya berputar. Energi sejati yang terbakar di sekitar George langsung dimusnahkan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, dan segera membeku di saat berikutnya. Segera setelah itu, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, dan bahkan tulangnya dilenyapkan oleh guntur abadi yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Jiwa ilusi transparan sepertinya menembus kehampaan, langsung melewati blokade Aiden, dan melarikan diri menuju langit. Dia bahkan tidak sempat mengucapkan kata-kata kasar. Dan saat ini, pria parubaya berjubah Tao akhirnya menyerang dengan pedang raksasa abu-abunya. Klik. Pedang raksasa abu-abu jatuh ke tubuh Aiden. Petir pelindung di sekitar Aiden tiba-tiba bergetar, tapi pada akhirnya tidak pecah. Segera setelah itu, Hugi seperti raksasa yang kejam, memegang palu emas besar dan memukul Aiden dengan keras. Boom! Raungan pelan terdengar. Petir pelindung di luar tubuh Aiden bergetar lagi, dan sepertinya akan pecah, tapi segera kembali normal. Melihat pemandangan ini, Hugi dan pendeta Tao Parubaya terkejut dan putus asa. Serangan mereka yang membakar jiwa sejati bahkan tidak mampu menembus perisai cahaya pertahanan lawan, apalagi pertahanan fisik lawan yang lebih kuat. Namun, naga air yang diubah oleh Seth hendak menyerang Aiden saat ini, tetapi dia dengan paksa menoleh ke udara, dan aura di sekitarnya meledak dengan liar, dan dia melarikan diri ke langit dengan gila-gilaan. Aiden menyeringai dan berkata dengan sinis, "Sekarang kamu di sini, jangan pergi." Dia menunjuk seperti pisau, dan tiba-tiba memotongnya di udara. Shoot! Kilatan cahaya guntur dan pedang petir melewati ratusan ruang kosong dan berdiri di atas tubuh Seth. Tidak. Aiden, jangan bunuh aku. Aku adalah Tuan Sui, salah satu dari 4 penguasa agung Istana Surgawi. Tapi saat berikutnya, tubuhnya terbelah dua, dan kekuatan mengerikan dari guntur abadi menghancurkan jiwanya yang rapuh dalam sekejap. Pria parubaya berjubah Tao menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan keinginan untuk mati, jiwanya terbakar abis, dan kekuatan hitam dan putih di seluruh tubuhnya bertabrakan dan berubah menjadi energi sejati abu-abu. Saya seorang Tao yang malang, Jai dari Gunung Wuhu di ibu kota, mohon lakukan langkah terkuat saya, rekan Tao. Aiden memandangnya dengan penuh minat, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yin dan Yang adalah satu, kamu cukup berani, tapi sayangnya, tanpa metode yang tepat, sulit bagimu untuk benar-benar mengintegrasikan kekuatan Yin dan Yang. Pendeta Tao Parubaya itu tertawa sedih, berhenti berbicara, dan terus menunjuk. Bus! Seberkas benang sutra abu-abu merobek kehampaan dan menusuk alis Aiden dalam sekejap. Mata Aiden seperti kilat, dan dia menunjukkan hal yang sama. Hancurkan. Swoosh. Cahaya guntur dan kilat bertabrakan dengan benang abu-abu dalam sekejap, dan benang abu-abu itu musnah. Cahaya guntur dan kilat langsung menembus alis Parubaya yang mengenakan jubah. Vitalitas di mata pendeta Tao Parubaya dengan cepat memudar seperti air pasang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kamu sekarang. Aiden memandang Hugi, yang seperti bukit di udara, dan hendak mengambil tindakan ketika dia melihat orang lain menyeringai, tunggu. Aiden mengangkat alisnya tapi tidak bertindak terburu-buru. Baginya, membunuh lawan hanyalah pukulan biasa, dan dia tidak takut untuk menipunya. Boom! Hugi menamparkan kepalanya sendiri dengan telapak tangan, dan nafasnya hampir padam dalam sekejap. Pada saat ini, darah mengalir di wajahnya, tapi dia tidak peduli sama sekali dan menatap Aiden. Aiden, perseteruanmu dengan keluarga Wu dimulai di Jinling dan berakhir di ibu kota, bagaimana? Aiden menatapnya dalam-dalam. Bisa. Hugi tertawa, dan saat berikutnya, suara itu berhenti tiba-tiba, dan tubuh itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kepala instruktur Istana Surgawi, majikan kedua dari keluarga Wu, telah mati total. Dan kematiannya juga menghapuskan keluhan antara Aiden dan keluarga Wu. Aiden memandangi tubuh pria itu, menghela nafas, dan mengarahkan bola api asli untuk terbang keluar, membakar tubuhnya dalam sekejap. Dan saat ini, George, yang telah menghilang ke langit, merasakan sedikit kegembiraan dan ketakutan di wajah jiwa ilusi ketika dia merasakan aura ketiga orang itu menghilang. Untungnya, saya berjalan dengan tegas. Sialan Aiden, dia menyebabkan tubuhnya binasa, dan dia hanya bisa berubah menjadi Dewa Yin. Mulai sekarang, dia akan hidup seperti manusia dan hantu. Dia harus membalas dendam ini.
Jika dia tidak bisa membunuh Aiden, tidak bisakah dia membunuh kerabat dan teman Aiden? Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan menyesalinya. Tiba-tiba, guntur ungu tiba-tiba membesar. Pikirannya lesu dan jantungnya berdebar kencang. Tidak. Tapi cahaya ungu ini begitu cepat bahkan jiwanya tidak bisa mengelak, dan itu menyerang jiwanya yang rapuh dalam sekejap. Serat. Jiwanya yang rapuh terbelah dua dalam sekejap. Tunjukkan belas kasihan. Suara cemas dan mendesak meraung di kehampaan, dan pedang emas tiba-tiba menembus kehampaan dari langit. Terlihat samar-samar. Di atas pedang emas, sosok tua terlihat samar-samar. Jiwa George yang hancur melonjak dengan kekuatan mental. Kakak senior, selamatkan aku. Tapi saat berikutnya, energi pedang menakutkan serta kekuatan guntur dan kilat yang tersisa di jiwanya meledak, dan kekuatan jiwa yang tersisa dimusnahkan dalam sekejap mata. Pedang terbang ungu itu menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, bus. Kekosongan terkoyak, dan pedang emas muncul di sini. Di pedang itu, sosok ilusi tua dengan wajah sedingin air. Baiklah. Aiden yang hebat. Aku secara pribadi telah memohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan, tapi kamu masih berani membunuhku. Apa menurutmu ahli pedangku terbuat dari tanah liat? Boom. Sosoknya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi sosok setinggi langit, yang seolah gemetar karena tekanan langit dan bumi. Ia mengambil satu langkah dan muncul di halaman kecil Rikat dalam sekejap seolah-olah ia telah bertransformasi. Aiden, aku bertanya padamu, kenapa aku harus membunuhmu saat aku datang? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Pada saat ini, Master Pedang Tersembunyi tampak seperti dewa. Dia menatap Aiden dan bertanya dengan dingin. Aiden tampak acuh tak acuh, meliriknya, dan mencibir, terus kenapa? Bab 628, Kekuatan Master Pedang Tersembunyi. Mata Aiden sangat dingin, dan dia memandang sosok Master Pedang Tersembunyi yang teralihkan perhatiannya dengan acuh tak acuh. Jika Istana Surgawi tidak memiliki hubungan yang baik dengannya sebelumnya, dia tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengan Master Pedang Tersembunyi. Meskipun orang ini sangat kuat, dia bukanlah seorang Earth Immortal. Di bumi saat ini, tidak ada makhluk abadi di bumi yang dapat mengancam Aiden. Bagus, sangat bagus. Sosok ilusi Master Pedang Tersembunyi memiliki ekspresi yang sangat dingin di wajahnya, matanya seperti kilat, menatap lurus ke arah Aiden, dan menamparnya dengan telapak tangan. Dunia ada di telapak tanganmu. Boom. Telapak tangannya tampak semakin membesar, menutupi separuh langit. Di telapak tangannya, langit dan bumi seakan berputar, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa telapak tangannya adalah dunia yang utuh. Saat dia mengambil tindakan, dia langsung menggunakan semua kekuatan gangguan spiritual ini. Terlebih lagi, kekuatan telapak tangan ini telah melampaui ruang lingkup seni bela diri, dan benar-benar telah mencapai ranah kekuatan supernatural. Ini menakutkan. Kekuatan Master Pedang Tersembunyi sungguh menakutkan. Dia layak menjadi salah satu orang terkuat di seluruh negara Sundari. Aiden membunuh adik laki-lakinya di depannya ketika perhatiannya teralihkan, yang setara dengan tamparan di wajahnya. Sebagai dewa yang tak terkalahkan dan kuat, bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu? Meskipun dia dan Aiden pernah bertarung sekali sebelumnya, dia tidak berusaha sekuat tenaga dan tidak berpikir Aiden bisa mengalahkannya. Aiden mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah telapak tangan putih besar yang bersinar di udara. Bahkan garis-garis di telapak tangan dapat terlihat dengan jelas. Ini menarik. Langkah ini cukup menarik sebagai kekuatan magis, dunia dalam satu lengan, dari beberapa penggarap abadi sejati. Di dunia kultivasi yang hebat, alam semesta dalam selongsong, satu daun membutakan matamu, dunia satu daun, semuanya adalah kekuatan magis yang terkenal. Saat Anda mencapai kesempurnaan yang luar biasa, Anda dapat menciptakan ruang Anda sendiri dengan lambaian tanganmu, jebak dan bunuh musuh. Di kehidupan sebelumnya, Aiden telah mempraktikkan kekuatan besar ini, tetapi sekarang dia bahkan belum membangun fondasi, jadi sulit baginya untuk menggunakan kekuatan dari kekuatan besar ini. Sebaliknya, garis di telapak tangan Master Hidden Sword telah menyederhanakan penggunaan kekuatan ruang langit dan bumi. Meski kekuatannya tidak sekuat Qiankun Space Avenue yang sebenarnya, dibandingkan dengan para biksu di alam dewa, kekuatan-kekuatan magis ini cukup kuat. Dia belum pernah menggunakan gerakan ini dalam pertarungan sebelumnya dengan Aiden.
Kini, setiap gerakannya merupakan gerakan unik yang membuktikan bahwa ia memang sedang marah. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan, Aiden tidak mundur selangkah. Di bawah tatapan Rikat yang sangat terkejut di kejauhan, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa petir yang tingginya hampir 3 kaki dan meninju. Hancurkan! Di telapak tangan Master Pedang tersembunyi, lingkaran cahaya perak meledak dan berputar dengan keras. Tampaknya kekuatan aneh itu seperti batu giling, menekan dan menggiling kekosongan, seolah-olah menekan dan menggiling tinju dan sosok Aiden menjadi sebutir pasir dunia di telapak tangannya. Huff! Aiden mencibir di wajahnya, dan guntur ungu tiba-tiba muncul dari tinjunya. Jika kamu mempraktikkan kekuatan magis ini selama 30 tahun lagi, kamu mungkin bisa mengancamku. Sebaiknya kamu serahkan padaku sekarang. Boom! Aiden berubah menjadi dewa dan iblis kuno, dengan guntur ungu melonjak di matanya. Dalam sekejap, guntur abadi di tinjunya meledak hingga ekstrim, seperti ledakan matahari ungu yang pecah, yang langsung meledakkan telapak tangan besar itu menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Adapun siluet besar dari Master Pedang, melihat pemandangan ini, hatinya terguncang, cahaya keemasan keluar dari matanya, dan saat jejak tangannya berubah, energi pedang yang ganas melesat ke langit. Mengerang. Di pedangnya, cahaya hijau melesat ke langit, dan cahaya pedang jernih mengguncang 9 langit. Bus! Pedang pelangi hijau keluar, dan dalam sekejap membengkak tertiup angin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang dewa biru yang panjangnya hampir 10 kaki. Di tubuh pedang, garis-garis hijau pekat mengalir, dan itu sepertinya bisa membagi ruang. Tebasan langit yang menghancurkan. Sosok Master Pedang tersembunyi yang ilusi dan teralihkan, dengan cahaya keemasan menyala seperti matahari yang terik, menggenggam pedangnya dan menebasnya ke dalam kehampaan. Yang aneh adalah pedang sekuat itu mendarat di kepala Aiden dalam sekejap tanpa terdengar suara sedikitpun. Pada saat ini, kekuatan pedang ini meledak. Kekosongan hitam di sekitarnya tampak bergetar dan pecah. Alis Aiden bergerak sedikit. Kekuatan pedang Master Hidden Sword, yang membakar pikirannya dan mengalihkan perhatiannya, cukup kuat. Tetapi, tubuhnya seperti seekor naga, maju bukannya mundur. Dengan tubuhnya yang besar, cahaya guntur dan kilat meledak secara ekstrim. Dengan pinggangnya sebagai pusatnya, dia mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, dan kekuatan mengerikan itu langsung disalurkan ke lengannya melalui tulang punggungnya. Pisahkan langit. Boom! Cahaya dari pukulan ini langsung menghalangi cahaya yang keluar dari pedang King Hong, seperti matahari ungu terik yang meletus di malam yang gelap. Cahaya mengerikan menerangi seluruh distrik timur ibu kota seolah-olah saat itu siang hari. Banyak orang yang terkejut, istana surgawi dan berbagai departemen khusus mengambil tindakan dalam semalam, dan seluruh ibu kota disiagakan dalam sekejap. Para ahli besar dengan cepat muncul dan mulai menenangkan orang-orang yang panik. Pasukan khusus dan tentara siluman bergerak sangat cepat, menempatkan separuh pinggiran timur di bawah darurat militer. Beberapa kilometer dari halaman kecil Rikat, ada sebuah bangunan tinggi di atapnya. Faber dan Sullivan memandang cahaya di langit dengan wajah yang rumit. Pak Tua Kait, siapa yang lebih kuat, leluhur atau Aiden? Wajah Faber penuh kesakitan dan dia berkata, bukankah orang ini terlalu mesum? Jika aku ingin menyusulnya dalam hidup ini, aku khawatir tidak ada harapan. Bahkan monster tua seperti leluhur pun bisa dikalahkan dia sangat mesum. Kelopak mata Sullivan melonjak. Pak Tua. Siapa yang kamu panggil? Saya pamanmu. Namun, dia menghela nafas dan tidak mau repot-repot berdebat dengan Faber. Orang ini terlalu tua untuk menjadi terlalu muda. Sekarang dia telah maju ke alam dewa, dia tidak bisa mengalahkannya lagi, jadi dia hanya bisa menerima takdirnya. Setelah jeda, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gangguan guru tentu saja bukan tandingan Aiden, tapi wujud asli guru itu belum bergerak selama hampir 30 tahun. Siapa yang tahu betapa menakutkannya guru itu sekarang? Meskipun Aiden adalah monster, sulit untuk mengalahkan gurunya. Faber mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi, menatap langit dengan mata membara. Dia tidak bisa terlibat dalam pertarungan antara Aiden dan Master Pedang tersembunyi saat ini, dia hanya bisa membereskan kekacauan itu sendiri setelah mereka berdua bertarung. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi. Di tengah guntur dan kilat ungu di langit, sosok Aiden telah kembali ke ukuran normal. Kulit di sekujur tubuhnya sebening batu giok putih, memancarkan kilau berkilau.
Seluruh tubuhnya seperti makhluk abadi yang turun dari debu, berjalan keluar perlahan tanpa cedera. Di sisi lain, Master Pedang Tersembunyi perhatiannya teralihkan. Pada saat ini, ia telah menjadi ilusi yang ekstrim, dan tampaknya ia akan menghilang kapan saja dan berubah menjadi ukuran orang normal. Dan di atas kepalanya, cahaya pedang terbang pelangi hijau juga sangat redup saat ini. Orang-orang berbakat telah muncul dari generasi ke generasi, dan masing-masing telah memimpin selama ratusan tahun. Dia secara ilusi teralihkan dan menatap Aiden dengan dingin, aku khawatir kekuatanmu yang sebenarnya lebih kuat dari yang kubayangkan. Badan harta karun abadi duniawi, ditambah dengan metode saluran ilahi Anda memang memiliki kekuatan alam ilahi yang paling kuat. Namun, meskipun saudara muda George melakukan kesalahan, dia telah dihukum, tetapi kamu tetap ingin membunuh mereka semua. Saat aku keluar dari pengasingan, aku pasti akan mencari keadilan darimu. Aiden menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh sarkasme, apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk kembali karena perhatianmu begitu terganggu? Bab 629, Kebenaran Terungkap. Master Pedang Tersembunyi terganggu ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia hendak melarikan diri, tetapi dia melihat wajah Aiden penuh dengan ketidakpedulian, menunjukkan kekosongan dengan jarinya. Tahan. Kehampaan bergetar, dan kekuatan pengurungan yang tak terlihat tiba-tiba turun ke bayangan Master Pedang Tersembunyi yang teralihkan, memperkuat fokusnya yang teralihkan dalam kehampaan. Kekuatan supernatural macam apa ini? Meskipun dia merasa ngeri, dia belum bereaksi sepenuhnya. Tapi dia melihat Aiden di kejauhan mengambil langkah maju, matanya seperti kilat, dan pikiran spiritualnya yang besar melonjak seperti air pasang, dan langsung berkumpul di depannya menjadi pedang bulan sabit. Pisau ini berwarna putih keperakan, jernih, seperti bahan. Pedang pemikiran ilahi. Hancurkan. Aiden tampak acuh tak acuh, memegang pedang bulan sabit di tangannya, dan menebasnya dengan satu serangan secepat kilat. Srat. Cahaya pedang menembus ruang, sepertinya mengabaikan jarak spasial, dan langsung menimpa Master Tersembunyi yang terkejut yang perhatiannya teralihkan. Klik. Gangguan Master Hidden Sword langsung terbelah menjadi dua. Konsentrasinya bahkan lebih kuat dari pedang surgawi pedang abadi sebelumnya, tetapi di bawah pedang Aiden, yang dirancang khusus untuk membunuh jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan magis, pedang itu masih rapuh seperti kertas, hancur berkeping-keping, lalu terhapus, berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Di kejauhan. Bagian atas gedung tinggi. Wajah Faber penuh dengan emosi, dan dia berkata sambil tersenyum pahit, orang cabul ini benar-benar terlalu kuat. Terakhir kali aku berdebat dengannya, aku khawatir aku tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kali ini, dia putuskan semua gangguan nenek moyang. Simpul ini semakin besar. Dia pernah bertarung berdampingan dengan Aiden sebelumnya, dan dia tidak ingin menjadi musuh Aiden. Sullivan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kali ini, mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Faber mengerutkan kening. Aiden dan Istana Surgawi saya tidak memiliki konflik langsung, dan karena kami telah menjalin banyak hubungan baik dengan Istana Surgawi saya sebelumnya. Selain itu, George ini berpegang teguh pada caranya sendiri, mengandalkan orang yang lebih tua dan mengkhianatinya. Jika bukan karena kakak laki-lakiku yang menerobos ke alam dewa, orang tua ini mungkin telah memonopoli kekuatan Istana Surgawi sejak lama dan berkumpul dengan apa yang disebut Sekte Abadi. Karena senioritasnya, kakak laki-laki senior tidak ingin putus dengannya. Sekarang dia mendekati akhir hidupnya, dia akan menjadi gila. Mempertahankannya akan menjadi bom waktu. Kali ini, dengan bantuan Aiden, kita dapat sepenuhnya melenyapkan bom waktu untuk Istana Surgawi. Faber tertegun sejenak, seolah baru saja sadar kembali, dan bergumam, pantas saja lelaki tua itu masih duduk di kursi agung Istana Surgawi, meski langit di sini akan segera pecah. Apakah ini rencananya? Lalu kenapa kamu ingin aku datang ke sini? Sullivan tampak tak berdaya, dengan terjadinya hal sebesar ini, bagaimana mungkin tidak ada pergerakan sama sekali di Istana Surgawi. Ayo pergi, kita akan menyelesaikannya. Faber bergumam dan mengikuti Sullivan saat dia melayang pergi. Di halaman kecil. Saat ini, seluruh es dan salju telah mencair, dan rumah pun roboh. Deretan pohon manis musim dingin di pinggir halaman hanya memiliki dahan yang patah, bahkan sebagian besar dinding halaman sudah roboh. Ini hanya mungkin terjadi dengan perlindungan yang disengaja dari Aiden. Jika dia bertindak tidak bermoral sebelumnya, area dalam jarak 100 meter akan menjadi reruntuhan.
Tubuh Rikat menjadi reyot saat ini, dan mantel di tubuhnya jatuh ke tanah pada suatu saat, tetapi dia sepertinya tidak merasakannya. Pavilionnya sudah lama runtuh dan kompornya padam. Angin dingin menderu-deru, dan tubuh kurus Rikat tiba-tiba bergetar, sepertinya dia akhirnya sadar kembali, dan menatap Aiden dengan gemetar. Akhirnya, wajahnya memerah, seteguk darah muncrat, dan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah sulit untuk berdiri. Dia tampak seperti berumur lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dengan jentikan jarinya, kompor yang padam tiba-tiba menyala dengan api yang ganas lagi. Duduk. Rikat tampak pucat dan diam, duduk di seberang kompor. Saat Aiden melambai, perangkat teh lewat, dan dia menuangkan secangkir teh dan menikmatinya dengan hati-hati. Suasananya sangat menyedihkan, ekspresi Rikat berubah, napasnya perlahan menjadi cepat, dan akhirnya dia tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Aku sudah jatuh ke tanganmu. Kamu bisa membunuh atau mencakarku. Aku tidak punya keluhan. Kenapa kamu harus mempermalukanku seperti ini? Aiden mencibir dan memandang Rikat dengan ringan. Menyakitimu. Dia terkekeh dan berkata dengan tenang, kamu tidak layak menerima penghinaanku. Sebelumnya, kamu, Rikat, dan keluarga Palmer di ibu kota benar-benar raksasa dan menjadi target utama balas dendamku. Tapi sekarang, menurutku, kamu dan keluarga Palmer hanyalah semut yang lebih kuat. Aku bisa membunuh mereka dengan mudah jika aku mau. Wajah Rikat pucat dan nafasnya cepat. Meski tidak mau mengakuinya, ia harus mengakui bahwa tanpa dukungan dari Sekte Dewa Pengobatan, keluarga Palmer akan seperti semut yang menghadapi Aiden. Dalam mitologi saat ini, dia masih berada di alam dewa terkuat, hanya ada segelintir orang sekuat itu di seluruh bumi. Satu orang sudah cukup untuk bersaing dengan negara kuat di dunia, dan bahkan dapat berbicara dengan kekuatan besar di dunia secara setara. Keluarga Palmernya sangat kuat dan bahkan pernah mencapai alam dewa, tetapi dibandingkan dengan orang-orang kuat seperti itu, masih sulit untuk membandingkannya. Aiden memandang Rikat dengan mata acuh tak acuh dan berkata, saya bisa menghancurkan keluarga Palmer kapan saja. Sekarang, yang saya pedulikan adalah, di mana ibu saya? Pupil Rikat tiba-tiba menyusut, dan tanpa sadar dia berkata, tahukah kamu bahwa penyihir itu belum mati? Aiden mengangkat alisnya dengan tajam, penyihir. Huff. Rikat mengertakkan gigi dan berkata, dia mengidap penyakit flu, dia menawan seperti rubah iblis, dan keluarga Palmer hancur. Hanya setelah satu pertemuan, dia begitu terobsesi dengan putra pemberontak Erwin sehingga dia lebih suka memutuskan hubungan. Hubungan ayah anak denganku daripada bersama penyihir ini. Bukankah ini penyihir? Omong kosong. Aiden mencibir dan berkata sambil mencibir, aku khawatir ayahku tidak menuruti keinginanmu untuk bersama wanita sekte abadi, tetapi memilih ibuku, yang membuatmu benar-benar kecewa, bukan? Rikat terdiam, tapi kedalaman pupilnya tiba-tiba bergetar. Aiden menyeringai dan melanjutkan, biarkan aku mengingatnya untukmu. Saat itu, ada 4 keluarga besar di ibu kota. Keluarga Wan dan keluarga Samson mungkin yang terkuat, sedangkan keluarga Palmer mungkin berada di urutan terbawah. Anda tidak mau menerima kekalahan keluarga Palmer di tangan Anda. Pada saat yang tepat, utusan lain dari Sekte Abadi muncul, dan Anda ingin mencari juru bicara dunia sekuler. Anda, Rikat, sangat mampu bahwa kamu benar-benar mengundang putri dari Sekte Dewa Pengobatan ke keluarga Palmer. Kurasa putri itu tidak tertarik pada Danova yang tidak berguna itu, tapi ayahku sudah jatuh cinta pada ibuku dan menolak sang putri. Bagaimana mungkin kamu tidak marah ketika tujuan besar peremajaan keluarga Palmermu bangkrut? Dan putri itu, yang selalu begitu tinggi di antara bintang-bintang, malah dibandingkan dengan seorang wanita sekuler. Dia bahkan lebih marah di dalam hatinya, tapi kesombongannya membuatnya tampak acuh tak acuh. Bukan pamer, tapi malah menerima kejaran pamanku yang murahan, ban serep yang luar biasa untuk menjadi biasa. Kemudian, meskipun ayah dan ibuku bersama, mereka dikucilkan oleh keluarga Palmer. Seluruh keluarga Palmer memuji paman kadanganku dan putri sekte pengobatan ilahi. Siapa yang peduli dengan ayah dan ibuku? Setelah saya lahir, saya benar-benar membawa vena spiritual surgawi. Sang putri yang telah lama membencinya sangat cemburu. Kebencian yang telah lama tersembunyi di hatinya akhirnya pecah. Dia meminta master dari Sekte Dewa Pengobatan untuk mentransplantasikan vena spiritual surgawi saya ke Paul. Karena itu, saya menjadi lemah dan bodoh, dan hampir mati, dan ibu saya benar-benar menghilang. Ayah murahan saya akhirnya mengetahui kebenarannya dan ingin membalas dendam, tetapi Anda, yang telah bersiap untuk itu, mengirim seseorang untuk membunuhnya secara langsung. Aiden memandang Rikat dan menanyakan setiap kata.
Apakah ada kesalahan dalam perkataanku? Bab 630, Pembunuhan dimulai. Wajah Aiden tenang, tapi kemarahan mematikan di hatinya sudah meluap-luap. Racun harimau tidak memakan bijinya. Demi apa yang disebut kemakmuran keluarga, kamu bersedia menjadi antek dari sekte dewa pengobatan. Kamu bahkan dapat membunuh putramu sendiri. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Di kehidupan sebelumnya, Aiden, di dunia kultivasi, telah melihat banyak guru, murid, ayah dan anak, dan bahkan pasangan Tao saling bermusuhan demi keuntungan dan harta, tetapi sekarang hal seperti itu benar-benar terjadi baginya, dia masih dipenuhi amarah dan tidak bisa tenang. Wajah Ricard berubah drastis, napasnya menjadi cepat, matanya tiba-tiba menjadi gila dan dingin, dan suaranya serak, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memberi saya pelajaran? Kamu dan anak pengkhianat itu sudah lama kuusir dari keluarga. Mereka bukan lagi anggota keluarga Palmerku. Terlebih lagi, semua yang kulakukan adalah demi kemakmuran keluarga Palmer. Sekarang peringkat keluarga Palmer pertama di antara 4 keluarga besar di ibu kota dan berkontribusi pada kemakmuran negara. Keluarga pertama berjuang untuk kejayaan yang tak tertandingi. Kemampuan keluarga Palmer untuk mencapai tahap ini sepenuhnya bergantung pada keputusan saya saat itu. Apa yang salah dengan saya? Dia tampak getir dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia menatap Aiden dan berkata dengan suara serak, kesalahan terbesar adalah wanita itu. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin pengkhianat itu tidak mematuhiku? Dan kamu adalah kesalahan di antara kesalahan. Jika bukan karena kamu, anak pemberontak Erwin itu tidak akan pernah melawanku. Saat itu, dia sangat menyayangi putra bungsunya. Aiden mencibir dan berkata dengan ringan, sepertinya kamu masih belum menyesal. Menyesal. Seringai sinis muncul di wajah lama Ricard, dan suaranya sedingin besi. Semua yang saya lakukan adalah demi pemulihan keluarga Palmer. Bahkan jika putra saya sendiri menghalanginya, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Aiden menatap Ricard dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Orang ini sangat terobsesi dan menjadi paranoid dan gila. Karena kamu bertekad untuk menghidupkan kembali keluarga Palmer, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri hari ini bahwa keluarga Palmer telah hancur. Begitu Aiden menunjukkannya, wajah Ricard terkejut, dan dia langsung dipenjara oleh kekuatan tak terlihat. Apa yang kamu rencanakan? Aku memperingatkanmu, ini adalah ibu kotanya. Bahkan jika kamu berada di alam dewa, kamu tidak boleh melanggar hukum. Jika kamu membuat marah petinggi Sundari, kamu pasti akan mati. Aiden tersenyum santai, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Desir. Saat berikutnya. Tubuhnya tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mencapai ketinggian 100 meter dalam sekejap Ricard seperti boneka, digantung di belakang Aiden dengan kekuatan tarikan yang tak terlihat. Angin kencang menderu-deru, membuatnya gemetar karena kedinginan, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ungu, hidungnya berlendir, dan dia sangat malu. Namun setiap kali dia akan pingsan, kekuatan hangat mengalir ke tubuhnya untuk membuatnya tetap terjaga. Kamu bajingan kecil, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Bunuh jika kamu mau, jangan mempermalukan aku seperti ini. Berisik. Aiden menamparnya. Terdengar bunyi klik dan suara yang tajam. Jejak telapak tangan merah cerah muncul di pipi tua Ricard, gigi palsunya terlepas, gusinya hancur, dan separuh wajahnya langsung membengkak menjadi kepala babi. Ekspresinya sangat terhina, dan dia mengeluarkan suara rengekan gila dari tenggorokannya, tetapi sulit untuk mengucapkan satu kalimat pun. Dua cahaya dan bayangan jatuh di kehampaan di seberang Aiden. Itu adalah Faber dan Sullivan. Melihat Ricard yang sangat malu di belakang Aiden, mata kedua pria itu sedikit menyipit, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Aiden sepertinya sudah menduga kedatangan mereka berdua. Saudara Faber dan Patua Kait bertanggung jawab atas masalah-masalah berikut. Setelah saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi ke Istana Surgawi untuk berkunjung. Tolong beritahu Guru Cabian untuk tidak mencampuri urusan saya dengan keluarga Palmer lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena melewatkan persahabatan masa lalu. Wajah Faber menjadi rumit, dia melirik ke arah Aiden, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak akan peduli dengan urusan saudara Aiden dan para leluhur. Namun, saudara Aiden, tolong jangan membuat keributan terlalu besar masalah di ibu kota. Bagaimanapun, tempat ini adalah surga, jika pejabat itu benar-benar marah, meskipun saudara Aiden tidak takut, dia tetap harus mempertimbangkan keluarga Wan, kerabat, dan teman keluarga Li, bukan? Aiden mengerutkan kening, lalu santai, dan berkata sambil tersenyum,
terima kasih, Saudara Faber, karena telah mengingatkan saya punya aturan sendiri. Sullivan menghela nafas pelan dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga telah mendengar tentang apa yang terjadi saat itu. Bunuh saja beberapa orang inti, dan jangan melibatkan orang biasa. Ini adalah inti dari Istana Surgawi dan Negara Sundari. Aiden terkekeh, terima kasih. Saat berikutnya. Dengan sekilas tubuhnya, Ricard menghilang ke dalam malam bersamanya. Faber dan Sullivan saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berdua tidak bisa menghentikan Aiden bersama-sama, apalagi ini adalah dendam dalam keluarga Palmer, dan mereka tidak mau memperhatikannya. Sebabnya adalah akibat yang terjadi saat ini. Karma adalah siklus ketidakbahagiaan. Ini adalah takdir yang pasti. Keluarga Palmer ditakdirkan untuk dihancurkan malam ini. Area Villa Kaya Yusan. Di sebuah villa yang menempati area yang luas, lampunya masih terang saat ini, seorang pria parubaya gemuk mengenakan setelan tang hitam dengan senyum lebar sedang duduk di depan aula. Di bawah, di dua baris sofa mahoni yang mahal, duduk 5 atau 6 orang parubaya dengan pakaian mewah. Di tengah aula, sebuah lampu kristal yang sangat mewah digantung. Di bawah cahaya redup, seorang gadis cantik berseragam hitam seksi berjalan perlahan, seperti peragaan busana pakaian dalam Victoria's Secret. Wanita itu tinggi dan memiliki mata yang menawan. Di bawah lampu, ada gerakan menggoda. Beberapa pria parubaya sedang duduk di sini, memandang wanita itu seolah-olah mereka adalah benda seni. Segera, beberapa orang parubaya mulai mengacungkan tanda. 1 juta. 1.500.000. 2 juta. Pada akhirnya, seorang pria parubaya berambut pendek mengumpulkan 2 juta dan langsung membeli gadis muda tersebut. Semua orang di sekitarnya tersenyum cerah dan berulang kali mengucapkan selamat kepadanya. Bang! Pintu kayu mahoni yang semula kokoh tiba-tiba terbuka. Sosok beberapa pengawal berbaju hitam jatuh ke tanah seperti karung pasir dan tidak mengeluarkan suara. Semua orang terkejut. Di bawah tatapan mata mereka yang kusam, seorang pria muda dengan pakaian kasual hitam datang perlahan. Apakah kamu Salman? Aiden memandang pria parubaya di kursi utama dan bertanya dengan tenang. Pria parubaya berjas tang melirik sosok Ricard di belakang Aiden, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, cepat, bunuh dia. Seorang pria parubaya kurus dengan ekspresi menyeramkan muncul seperti elang dan mencakar kepala Aiden dengan keras. Begitu dia bergerak, dia meledak dengan kekuatan tahap awal transformasi, dan aura besar membuat semua orang di aula gemetar. Mencari kematian. Mata Aiden acuh tak acuh dan dia meninju. Tubuh pria parubaya kurus itu membeku di udara dalam sekejap, dan matanya dipenuhi dengan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu sebenarnya. Boom. Saat berikutnya. Tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi bola kabut darah. Setelah melakukan semua ini, Aiden terus menunjukkannya. Shoot. Sinar cahaya putih menembus alis Salman, dan wajah gemuknya masih menunjukkan rasa tidak percaya dan ngeri. Semua orang di aula menjadi pucat karena ketakutan dan gemetar. Adapun para pengawal itu, mereka bahkan tidak